Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama pandemi, segala hobi pun bermunculan. Dari dalgona cafe, masak-memasak, hingga menanam pohon atau bunga-bunga sebagai salah satu cara menghilangkan stres. Tapi pernahkah terbersit di benak Anda bahwa menanam pohon di kuburan bisa meringankan azab di akhirat kelak? Seperti apa caranya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Memelihara pohon dan tanaman selama ini mungkin dianggap hobi biasa. Namun siapa sangka jika aktivitas ini sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tumbuhan kemudian burung, manusia, dan hewan ternak memakan buah-buahan dari pohon yang dia tanam, kecuali hal tersebut terhitung sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, terdapat tambahan kalimat, dan buah-buahan yang dicuri dari pohon tersebut, dan juga tambahan, maka hal tersebut adalah sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jika kita renungi kembali hadis tadi, tentunya banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Tentu betapa luhurnya agama Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tanaman atau pohon. Kenapa? Hal itu menjadi sebab kelestarian lingkungan dan terwujudnya lingkungan yang asri. Belum lagi pohon-pohonan tersebut menghasilkan buah-buahan yang dapat dinikmati oleh makhluk-makhluk yang membutuhkan. Dalam Islam, mencintai tanaman dianggap sebagai sedekah dan perbuatan yang sangat terpuji. Dan pelakunya tentunya akan diberi pahala serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia tidak membatasi kaum muslimin untuk berbuat baik kepada sesama muslim saja. Akan tetapi, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Tentunya, timbangan baik dan buruk dalam masalah ini kembali kepada ajaran Islam. Selama ini, kita kadang memandang petani, pekebun dengan pandangan sebelah mata. Padahal, Islam menganggap pertanian sebagai mata pencaharian yang halal, utama, dan berkah. Bayangkan saja, hasil pertanian tidak saja menjadi konsumsi manusia, namun juga hewan. Sementara Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, maupun binatang ternak, melainkan hal itu sudah termasuk sedekah darinya. Oleh karena itu, menanam tanaman dengan apapun jenisnya menjadi satu hal yang perlu dibiasakan oleh umat muslim. Lahan-lahan kosong yang ada di sekitar, di halaman, di pekarangan, bisa diisi dengan berbagai macam tanaman. Jika hiasan di rumah maupun kantor kita masih banyak berupa tanaman palsu, bisa diganti dengan tanaman asli. Jika selama ini, setelah makan buah biji yang tersisa, selalu kita buang begitu saja, tak ada salahnya biji itu kita kumpulkan, lalu kita tanam di suatu tempat. Meskipun biji itu tidak berhasil tumbuh, aktivitas itu sudah mendatangkan pahala untuk kita. Dan betapa bahagia dan berkahnya jika bisa tumbuh dan menghasilkan buah bagi makhluk lain. Masya Allah, aktivitas bercocok tanaman ini memang sepertinya rugi jika ditinggalkan. Bahkan sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda, pun tidak melewatkan kesempatan mengeruk pahala lewat menanam tanaman. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa seorang laki-laki bertemu Abu Darda yang sedang menanam pohon. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, mengapa engkau tanam pohon ini? Padahal engkau sudah tua, sedangkan pohon ini tidak akan berbuah kecuali sekian tahun lamanya. Abu Darda menjawab, bukankah aku yang akan memetik pahalanya di samping untuk dimakan orang lain? Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah sepatutnya kita juga ikut meniru aktivitas sahabatnya? Apa yang dilakukan Abu Darda juga dilakukan oleh umat muslim dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Dengan begitu, Islam bisa dikenal sebagai agama yang mencintai kelestarian dan lingkungan. Kehadiran Islam mampu menjadi manfaat, mampu menjadi rahmat, mampu memberi kontribusi positif dalam melestarikan alam. Sehingga kita layak disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bukan begitu sahabat beriman? Tak hanya di lahan biasa seperti kebun dan perumahan, tanaman pohon pun kerap kali kita lihat tumbuh menjulang di atas kuburan.
Banyak yang berasumsi bahwa hal tersebut bisa meringankan siksaan si mayit. Mengubur jenazah merupakan prosesi akhir dalam mengurus jenazah yang memiliki hukum fardu kifayah. Setelah jenazah diletakkan di liang lahat dan diratakan dengan tanah, keluarga dan kerabatnya biasanya menaburi bunga di atas kuburan jenazah tersebut. Setelah melafazkan beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai bentuk doa kepada sanak keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Namun ada sebagian yang menanam pohon tertentu di atas kuburannya. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada jenazah, agar pohon tersebut selalu tetap hidup sehingga terus meringankan siksa kuburnya. Ulama memiliki pandangan berbeda tentang menanam pohon di atas kuburan, serta kaitannya dengan pengurangan dosa seseorang. Jika pohon tersebut termasuk pohon kecil, sehingga tidak akan merusak kuburan dan akarnya tidak sampai pada jenazah, maka hal itu hukumnya makruh. Namun jika akan merusak kuburan dan akarnya sampai pada jenazah, karena pohonnya termasuk pohon besar, maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Buqiyatul Mustarsyidin. Dalam kitab tersebut, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain menjelaskan bahwa ketika menanam pohon di atas kuburan dan menyiraminya, dan akar atau dahan pohon tersebut dapat mencapai pada mayat, maka hukumnya haram. Sementara bila tidak sampai pada mayat, maka hukumnya sangat makruh. Bahkan ada yang menghukuminya juga haram. Akan tetapi jika yang ditanam adalah pohon bunga yang memiliki dahan dan akar yang kecil, maka hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi SAW pernah meletakkan dan menanam dahan pohon kurma di atas kuburan agar bisa meringankan siksa ahli kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata, suatu ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Adapun salah satunya dahulu tidak menutup diri ketika kencing. Adapun yang lainnya dahulu sering berjalan sambil menyebar fitnah. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan dibelah menjadi dua, masing-masing ditanam pada kedua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan ini bisa meringankan azab keduanya selama belum kering. Akan tetapi, perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadap kedua kuburan tersebut terbilang istimewa dan langka. Sebab Rasulullah ingin menggambarkan bagaimana Allah perlihatkan kepada beliau siksaan yang dialami oleh penghuninya. Hal ini hanya khusus beliau lakukan terhadap kedua kuburan itu saja. Setelahnya, Rasulullah ternyata tidak pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap selain kedua kuburan tersebut. Pendapat yang lain disampaikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais bahwa ada beberapa perkara yang menguatkan bahwa meletakkan pelepah di atas kuburan merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW dan keringanan azab, bukan disebabkan pelepah kurma yang Rasulullah bagi dua. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalil, di antaranya hadis Jabir radhiyallahu an yang terdapat dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang sedang disiksa, maka dengan syafaatku, aku ingin agar azabnya diperingan dari keduanya selama dua ranting ini masih basah. Hadis tadi secara jelas menerangkan bahwa keringanan azab itu disebabkan oleh syafaat dan doa Nabi SAW, bukan karena unsur basah yang terdapat pada ranting tersebut. Sahabat beriman, pernahkah Anda terpikir untuk menanam pohon di makam sanak saudara? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.